Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Asia Safina Tuneja dari jurusan Matematika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi terhadap hasil quick count pemilihan presiden periode 2019. Pertama, quick count pemilihan presiden di Indonesia. Quick count, hitung atau yang biasa disebut cepat adalah sebuah metode verifikasi pemilihan umum menggunakan ilmu statistik yang dilakukan dengan menghitung presentasi hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Quick count bukan perhitungan resmi, melainkan sebagai pembanding agar tidak terjadi manipulasi penggelembungan suara. Quick count pemilu tahun 2019 menuai pro dan kontra yang cukup signifikan dalam quick count Pilpres 2019. Sirius Network menyebut pasangan nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin meraih 55,7%, sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandiaga Uno memperoleh suara sebanyak 44,3%. Hal ini menyebabkan pihak Prabowo Sandi merasa tidak terima dan menuding lembaga survei memihak kepada pihak tertentu. Pendukung Prabowo Sandi menuduh bahwa hasil ini quick count ditanyakan atau hoax. Teori pemaknaan atau reception theory dikemukakan dengan menggunakan metode encoding atau decoding. Model ini sangat berpengaruh dalam mengkaji hubungan antara teks dan khayal. Model ini hanya berfokus kepada hubungan antara pesan media sebagaimana itu dikonstruksikan atau encoded oleh produsen media dan bagaimana pesan itu diinterpretasikan. Proses encoding berlangsung ketika teks atau pesan media diproduksi oleh produsen. Sebelum sampai ke hadapan halayak, produsen terlebih dulu merangkai teks dengan nilai-nilai tertentu sehingga menghasilkan wacana dengan tujuan tertentu. Misalnya, memengaruhi, menghibur, dan membujuk orang-orang untuk mengonsumsinya. Decoding merupakan proses pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak sesuai berdasarkan konteks, tujuan, ideologi, kepentingan, bahkan media yang digunakan ketika mengkonsumsi pesan media. Paradigma interpretif konstruktivis. Secara metodologi, teori pemaknaan atau reception theory termasuk dalam paradigma interpretif konstruktivis. Paradigma interpretif konstruktivis dalam konteks penelitian sosial digunakan untuk melakukan interpretasi dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari pelaku untuk mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan tersebut. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis resepsi dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini dipilih karena dapat memberikan pandangan yang lebih jelas di penggunaan media dalam konteks sehari-hari, di mana orang-orang dapat menghasilkan makna dari teks yang mereka konsumsi. Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah quick count pada pemilihan umum 2019. Kemudian subjek penelitian pada penelitian ini adalah informan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan 5 orang masyarakat untuk menggali tanggapan mereka tentang quick count pada pemilu 2019. Hasil dan pembahasan. Khalayak akan memberikan makna pada bagian decoding. Masyarakat yang menjadi 8 informan pada penelitian ini memberikan makna atas quick count pemilu 2019 sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan beberapa faktor yang memengaruhinya. Perbedaan dari kelima informan adalah usia, pekerjaan, media yang dikonsumsi, dan pandangan politik. 1. Makna yang timbul atas quick count pemilihan presiden pada pemilu 2019.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa makna yang timbul atas quick count pemilihan presiden pada pemilu 2019. Salah satu pengajar memilih Metro TV dan Global TV sebagai media untuk mendapatkan informasi hasil quick count. Selain itu, dia mendapatkan informasi melalui media sosial. Kedua, pandangan politik berperan terhadap pemaknaan khalayak terhadap hasil quick count pemilihan presiden. Seorang penjahit beranggapan bahwa hasil quick count adalah kebohongan. Dia merasa pemilihan presiden ada campur tangannya dengan pemerintah. Hasil quick count yang ditayangkan hanya untuk membuat masyarakat mempercayai bahwa calon yang unggul adalah pemenang sehingga kebenaran tidak terungkap. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan khalayak terhadap quick count pemilihan presiden 2019 terbagi kepada dua kategori. Kategori pertama adalah kategori yang paling dominan, yaitu oppositional position, di mana khalayak menolak hasil quick count pemilihan presiden 2019 yang ditayangkan. 4 dari 5 informan berada pada posisi ini, sementara satu lainnya berada pada dominan hegemonic position, di mana dia menerima pesan yang disampaikan media, yaitu berupa hasil quick count untuk pemilihan presiden 2019. Sekian dari presentasi saya.